Bab 18. Kenzo mulai buka-bukaan. Kenzo merasakan sensasi luar biasa saat mencium bibir Rea. Bibir itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Dengan gerakan Rea yang kaku dan langsung menegang itu sudah terlihat jelas di mata Kenzo. Bahkan Rea tidak membalas ciumannya sama sekali. "Buka mulutmu, Rea," bisik Kenzo karena gemas ingin segera memasukkan lidahnya ke dalam sana. Rea terhanyut. Dia yang biasanya selalu berusaha bersikap profesional dan gampang mengontrol diri akhirnya luluh juga oleh pesona Tuan Kenzo. Rea menurut. Wanita polos itu membuka sedikit bibirnya, dan hal itu tidak disia-siakan oleh Kenzo yang langsung menempelkan bibirnya kembali, memagut dan memasukkan lidahnya ke dalam sana. Rea menegang, ada sensasi menggelitik di bagian bawah, dan terasa berkedut. Apalagi saat Kenzo menekan tengkuk Rea, semakin memperdalam ciumannya. Hal itu semakin membuat Rea dimabuk kepayang. Manis sekali, lirih Kenzo saat menyudahi ciuman itu. Tangannya gatal sekali ingin mengelus punggung Rea yang berbalut dress, dan memainkan di bagian kesukaannya. Sial, hanya bersentuhan dengannya saja, dia langsung berdiri tegak bagai tiang bendera. Batin Kenzo tersiksa. Rea bisa merasakan sesuatu yang keras di bawah. Apakah Rea bisa menyimpulkan jika itu adalah milik Kenzo yang besar dan berurat itu? Sekarang kepala Rea sudah tidak polos lagi, dia sudah pernah melihatnya secara langsung bahkan saat sedang berdiri. Jadi bisa disimpulkan seperti apa bentuknya, kenapa rasanya sedikit enak saat benda itu bergesekan dengannya. "Tuan, saya mau duduk di situ," ujar Rea menunjuk tempatnya semula. Dia tidak mau harus berlama-lama di pangkuan Kenzo. "Tidak boleh," jawab Kenzo dengan suara berat. "Tetap di sini." Hembusan nafas hangat Kenzo mengenai pipi Rea, entah kenapa suasananya jadi semakin panas. Kenzo memencet tombol penutup bagian tengah mobil, hal itu membuat sopir tidak bisa untuk melihat ke belakang. Kenzo kembali memagut bibir Rea, dan kali ini wanita itu bisa membalasnya dengan ikut memasukkan lidahnya. Kenzo tersenyum. Sepertinya dia sudah berhasil memberikan kursus pada Rea. Tangan Kenzo yang semula gatal karena ingin bergerilya, akhirnya dia melakukan hal itu tanpa persetujuan Rea. Tapi sepertinya Rea tidak keberatan karena wanita itu hanya diam saja, seolah pasrah akan mau diapakan saja oleh tangan nakal Kenzo. "Rileks, jangan takut. Ini akan terasa memabukkan." Lagi-lagi Kenzo sudah menjadi guru pembimbing yang tidak bermoral. Tangannya sudah menyingkap dress Rea dan memasukkan tangannya ke dalam, mengelus punggung halus itu, dan mencari kaitan bra untuk dilepas. Setelah berhasil, Kenzo mengarahkan tangannya ke depan, dan menemukan benda kenyal yang sejak tadi mengusiknya. Diremasnya dengan lembut hingga membuat Rea melenguh. "Ah, Tuan, jangan," ujar Rea di sela erangannya. Tapi bukan Kenzo namanya jika menurut. Dia malah semakin genjar memainkan pucuk kecil Rea hingga membuat wanita itu gelinjangan. "Tuan, jangan. Aku bilang berhenti." "Diam saja, gajimu akan kutambah." Akhirnya Kenzo menarik dress Rea ke atas dan membuangnya ke samping. Terlihat bra pink terang di depannya. Kenzo langsung menyibak bra itu, dan memegang isinya yang sangat pas di tangan Kenzo. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas sekali di tangan. Rea berusaha menggigit bibirnya, agar tidak mengeluarkan suara yang menimbulkan rasa nyaman saat Kenzo memainkan pucuknya. "Rea, aku ingin merasakannya." Belum sempat Rea menjawab, bibir Kenzo sudah melahap pucuk pink kecoklatan itu. Bahkan tangannya tidak tinggal diam, meremas bagian satunya yang masih terbebas. Rea kali ini benar-benar merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi karena sejujurnya Rea juga menikmatinya. Setelah menyusu di pagi hari, akhirnya Kenzo membawa Rea ke kantor. Katanya dia mau menghukum Rea karena telah berani bertanya yang tidak-tidak. Rea hanya bisa meratapi kebodohannya karena telah lancang dan terbuai oleh sentuhan Kenzo. Rea takut jika dia benar-benar menyerah oleh pesona seorang Casanova yang memang memiliki daya tarik luar biasa ini. Tok, tok, tok. Suara pintu terbuka, Britney masuk sambil membawa tumpukan berkas di tangannya. Sekilas wanita itu melirik Rea yang duduk di sofa. Hati Britney langsung panas ketika mengetahuinya jika di ruangan Tuan Ken ada seorang wanita cantik dan mulus. "Tuan, ini beberapa berkas yang harus Anda periksa dan tanda tangani," ujar Britney meletakkan berkas-berkas itu. "Baiklah,
Ada laporan apa lagi? Tanya Kenzo menatap Britney, yang ditatap salah tingkah. Anu Tuan, nanti Anda harus bertemu dengan Tuan Axelo dari A Group, membahas proyek kerjasama yang harus ditandatangani secepatnya. Karena sudah mencapai kesepakatan, jawab Britney sambil menyelipkan rambutnya. Wanita itu berusaha menggoda Kenzo dengan menampilkan belahan dadanya yang menonjol dan sedikit terbuka itu. Jam berapa? Kali ini, Kenzo beralih menatap pria yang sejak tadi hanya diam saja. Sial, kenapa Tuan Ken tidak tergoda denganku? Semua ini gara-gara wanita itu. Siapa dia sebenarnya? Jam 10 pagi Tuan, nanti dari pihak AA Group akan ke sini, jawab wanita itu. Oke, kalau begitu kamu boleh pergi. Britney menganga, dia merasa diusir. Baik Tuan. Britney berjalan menuju pintu sambil melirik Rhea dengan lirikan yang tajam.